nama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Shalom, salam jumpa dengan saya, Devrim Eleven. Nah, di video kali ini kita akan belajar atau membahas tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Nah, jika adik-adik tadi mendengar lagu tentang Aku Gereja dan Kau Pun Gereja, pastinya kita akan mendapatkan suatu pengertian atau pemahaman bahwa sebenarnya gereja itu bukanlah suatu gedung atau suatu menara, melainkan gereja itu adalah orangnya atau pelakunya. Nah, orang yang dimaksud ialah orang-orang yang telah beriman atau percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, dapat kita lihat ceritanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, di mana pada saat itu murid-murid menunggu pencurahan Roh Kudus. Nah, pada saat Roh Kudus turun atas mereka, nah mereka pun dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka berbicara dengan bahasa roh sehingga orang-orang di sekitarnya itu yang dari luar negara atau luar kota mendengar mereka berbicara dengan bahasa mereka. Bahkan ada orang yang menganggap mereka gila. Namun hal itu membuat Petrus bangkit dan membantah tentang tuduhan-tuduhan mereka. Lalu setelah itu Petrus pun mulai berkhotbah. Nah, setelah Petrus berkhotbah tentang apa yang terjadi atas diri mereka, nah banyak orang yang kemudian menjadi percaya dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Nah, dari situlah gereja pada mula-mulanya muncul. Apa sih yang kita dapat lihat dari hari pencurahan Roh Kudus ini? Bahwa pada mulanya itu yang terbentuk itu bukanlah suatu gedung atau suatu rumah atau suatu menara, melainkan orangnya yang terlebih dahulu. Nah, sehingga dikatakan bahwa kita ini adalah gereja, bukanlah suatu gedung atau suatu bangunan, tetapi diri kita inilah gereja. Seperti yang dikisahkan dalam Alkitab atau di hari Pentakosta, bahwa yang pertama-tama yang diciptakan itu atau pertama-tama yang dibentuk itu adalah orangnya. Kita inilah yang pertama dibentuk untuk menjadi gereja itu, yang kemudian dalam suatu persekutuan kita diperkumpulkan dalam suatu persekutuan, dalam suatu bangunan, dan kita menyebutnya itu gereja. Tapi dalam arti lain, gereja yang sebenarnya yang adik-adik perlu tahu ialah gereja itu adalah orangnya, bukanlah suatu gedung ataupun menaranya. Nah, Rasul Paulus juga dalam suratnya ke Korintus juga mengatakan bahwa tidak tahukah dirimu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus, dan Roh Kudus diam dalam kamu, sehingga dirimu bukan milik kamu sendiri. Artinya apa? Bahwa memang diri kita ini adalah bait atau gereja itu sendiri, di mana Roh Kudus diam dalam diri kita, sehingga Roh Kudus memampukan kita untuk mengenal siapa sih yang kita percaya atau siapa sih sang juru selamat itu. Makanya Rasul Paulus terus menekankan bahwa kita harus menjaga diri kita agar bait dalam diri kita ini atau gereja yang dalam diri kita ini tetap sehat, tetap terjaga, agar Roh Kudus terus dapat diam di dalam diri kita. Nah, adik-adik, pernahkah kita bertanya-tanya dari mana sih kata gereja ini, atau apa sih makna kata gereja itu? Nah, jika kita melihat asal katanya, gereja ini berasal dari bahasa Portugis, bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Portugis, atau serapan dari bahasa Portugis, yaitu igreja. Banyak bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Portugis, bukan hanya igreja, tetapi ada beberapa kata lagi yang juga diserap dari bahasa Portugis, seperti kampung dalam bahasa Portugis itu campo, atau keju dalam bahasa Portugis itu queijo.
Nah, atau masih banyak kata-kata lain. Nah, jika kita melihat ini kata igreja ini hampir sama dengan bahasa Spanyol, yaitu iglesia. Iglesia ini, jika kita telusuri dari mana asal katanya, itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekklesia. Nah, ekklesia ini juga diambil dari dua kata, yaitu ek dan klesia. Nah, di mana ek itu yang berarti keluar, dan klesia itu artinya memanggil. Nah, ekklesia itu dapat kita artikan sebagai orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia untuk menjadi satu dalam suatu persekutuan. Ekklesia juga ada orang yang mengartikan bahwa ekklesia itu adalah orang-orang yang dipanggil atau orang-orang yang dikhususkan. Artinya apa? Kita dipanggil dari dunia ini, kita dibedakan dari dunia ini untuk menjadi anak-anak Allah. Kita dikhususkan dari dunia ini menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak Allah. Jadi kita ini tidak sama seperti dunia ini. Kita ini sangat berbeda dari dunia. Karena apa? Karena kita telah dikhususkan. Kita adalah gereja, kita adalah ekklesia, kita adalah orang-orang yang dipanggil itu, kita adalah orang-orang yang dikhususkan itu. Nah, adik-adik, apakah ada hubungan antara gereja dengan bangsa Israel di dalam Alkitab? Nah, tentu ada hubungannya. Lebih tepatnya jika kita membaca di dalam kitab Yeremia, di mana Allah berjanji atau membuat suatu perjanjian yang baru dengan Yeremia, Nabi Yeremia, di mana Allah akan menaruh Tauratnya bukan lagi pada suatu loh batu seperti yang kita lihat dalam kisah Musa, di mana Musa mendapatkan hukum Tauratnya itu batu-batu loh. Nah, sehingga pada saat itu bangsa Israel itu hanya mengetahui hukum Allah atau perintah-perintah Allah dengan melihat atau mendengar hukum-hukum itu. Tetapi firman Allah datang kepada Nabi Yeremia mengatakan bahwa Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Nah, inilah yang dikatakan perjanjian Allah dengan Yeremia mengenai umat Allah yang baru. Nah, di mana umat Allah yang baru ini itu tidak lagi mendengar atau menuliskan hukum Taurat secara tertulis, tetapi Allah menaruh Tauratnya dalam hati kita. Nah, sehingga kita dapat dengan sendirinya menyadari bahwa ini salah. Jika kita berbuat sesuatu yang jahat, kita akan sadar bahwa ini adalah merupakan hal yang salah, karena Taurat telah diletakkan sendiri dalam hati kita. Nah, ini pun berkaitan dengan gereja. Nah, di saat Roh Kudus itu turun atas kita dan Roh Kudus bekerja dalam kita, sehingga kita dapat mengerti hukum-hukum Allah itu, apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita dapat mengerti semuanya itu. Nah, sehingga gereja disebut sebagai umat Allah yang baru itu, karena gereja lah yang mendapatkan perjanjian Allah itu dengan Nabi Yeremia, yang dimana Allah berfirman bahwa Tauratnya akan ditaruh pada hati mereka, pada batin mereka, dan dituliskan pada hati mereka. Dan itulah gereja pada saat ini, bahwa Roh Kudus bekerja dalam diri kita selaku gereja, diam di dalam diri kita, sehingga kita dapat mengetahui perintah-perintah Allah itu. Jadi dapat dikatakan bahwa gereja itu merupakan umat Allah yang baru, sebab kitalah yang telah dijanjikan atau kita yang dipanggil keluar dari dunia ini. Juga banyak orang yang menyebutkan bahwa gereja adalah umat Israel yang baru. Oke, sekian materi kita pada saat ini. Adik-adik semua diharapkan untuk mengisi absen dan mengisi soal-soal jawaban yang kakak telah sediakan. Ada link di barcode di samping. Silakan adik-adik klik atau scan supaya kalian adik-adik dapat mengisi absen dan mengisi soal-soal latihan mengenai materi kita pada saat ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Menepati janji-janjimu.